Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala bentuk nikmat-Nya kepada kita semua. Serta mari kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan yang singkat ini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tito Erliando Saputra dengan NIM akhir 19 akan memaparkan kajian tafsir Tarbawi tentang Quran surat An-Naml ayat ke-17 sampai dengan 19. Ayat ini berisi tentang kisah Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya serta percakapan beliau dengan para semut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai para semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Fatabassama dhahikan min qawliha, وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut. Dan dia berdoa, wahai Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Itulah terjemahan dari Quran surat An-Naml ayat ke-17 sampai dengan 19. Bahasan selanjutnya adalah mengenai asbabun nuzul Quran surat An-Naml ayat ke-17 sampai dengan 19. Pada hakikatnya, ayat-ayat ini tidak memiliki asbabun nuzul, karena ini merupakan bagian dari qasasul Quran, yaitu kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Sebagaimana ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman dengan para semut. Ayat ini menjelaskan kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihi salam beserta nikmat dan mujizat yang Allah anugerahkan. Dan suatu ketika pasukannya melewati lembah semut, seekor semut memperingatkan kelompoknya agar tidak
terinjak tanpa sengaja oleh pasukan Nabi Sulaiman. Peristiwa ini menjadi bukti mukjizat Nabi Sulaiman yang mampu memahami bahasa hewan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai penafsiran dari Quran surat An-Naml ayat ke-17 sampai dengan 19. Yang pertama, tafsir dari Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pada ayat ke-17, ayat ini menceritakan tentang Sulaiman beserta bala tentaranya yang terdiri dari golongan jin, manusia, dan burung. Bala tentara tersebut berbaris dengan sangat tertib. Burung menaungi saat matahari panas. Semut bernama Haros memperingatkan kelompoknya. Dan Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman tersenyum dan berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan mensyukuri nikmat memahami bahasa hewan. Yang kedua, tafsir At-Tabari. Menurut Imam At-Tabari, ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah kepada Sulaiman. Semut menunjukkan kepedulian, dan kalimat tidak menyadari menegaskan pasukan tidak berniat menyakiti. Doa Sulaiman mengandung pelajaran tentang pentingnya bersyukur. Pemimpin harus rendah hati dan kesolehan untuk diri serta golongan hamba soleh. Yang ketiga, dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa kata husyira berarti mengumpulkan secara tegas. Yuza'un berarti dikendalikan agar tetap tertib. Semut tidak menyalahkan pasukan karena insiden tanpa kesengajaan. Sedangkan arti tabassama ialah tersenyum lembut tanpa suara. Hal ini menegaskan bahwa Islam tidak melarang tersenyum selama dalam batas wajar. Selanjutnya adalah nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam Quran surat An-Naml ayat ke-17 sampai dengan 19. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Nabi Sulaiman merupakan pemimpin yang sangat baik. Memimpin pasukan yang berasal dari 3 golongan. Golongan jin, golongan manusia, dan burung. Dan semuanya diatur dengan sangat tertib. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus mampu mengatur, membimbing, dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Sebagaimana dalam sabda Nabi juga dijelaskan bahwa setiap kita adalah pemimpin dan kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita pimpin. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ketahuilah, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin." Yang kedua adalah kepedulian sosial dan kerjasama. Dilihat dari peristiwa semut yang mengingatkan kelompoknya untuk masuk ke dalam sarang agar tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman, menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya kepedulian sosial dan kerjasama dalam suatu masyarakat. Dan peristiwa ini juga mengajarkan tentang empati, tanggung jawab, dan rasa kebersamaan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga adalah tauhid atau penguatan akidah. Sebagaimana doa Nabi Sulaiman di akhir ayat ke-19 menanamkan keyakinan bahwa segala nikmat dan kekuasaan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak boleh sombong. Segala karunia harus digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah ramah dan mudah tersenyum. Sebagaimana
sikap Nabi Sulaiman yang tersenyum, lalu tertawa kecil melihat tingkah laku dari semut, menunjukkan bahwa akhlak lembut, ramah dan penuh kasih sayang. Dan tentu sikap tersebut harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah syukur dan rendah hati. Meski memiliki kekuasaan luar biasa, Sulaiman merupakan hamba Allah yang tetap rendah hati dan senantiasa bersyukur kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia harus selalu bersyukur kepada Allah dan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Yang keenam adalah komunikasi yang baik. Sebagaimana percakapan semut menggambarkan komunikasi yang jelas dan efektif. Sebagaimana dalam Islam, ada beberapa komunikasi yang bisa digunakan, yaitu qaulan layyinan, qaulan sadidan, qaulan ma'rufan. Informasi yang disampaikan dengan baik itu membuat kelompok dapat memahami dan melaksanakan peringatan dengan cepat. Dan yang terakhir adalah disiplin dan keteraturan. Sebagaimana pasukan Nabi Sulaiman yang sangat tertib, serta para semut di lembahnya yang berjalan sangat rapi, menunjukkan tentang pentingnya kedisiplinan. Disiplin menciptakan ketertiban dan membantu mencapai tujuan bersama. Demikianlah kajian tafsir Tarbawi pada kesempatan yang singkat ini, bahwa Quran Surat An-Naml ayat ke-17 sampai dengan 19 mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yang sangat penting dalam pembentukan karakter. Kisah Nabi Sulaiman menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu, tetapi juga menekankan pembinaan akhlak, kedisiplinan, kepemimpinan, dan spiritualitas. Kisah semut yang memperingatkan kelompoknya, memberikan pelajaran tentang komunikasi, kepedulian sosial, kerjasama, dan tanggung jawab. Pendidikan Islam mengajarkan nilai-nilai sosial yang relevan untuk diterapkan di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Doa Nabi Sulaiman mengajarkan tauhid, rasa syukur, dan kerendahan hati, bahwa segala nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus digunakan untuk kebaikan serta mendekatkan diri kepadanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.